Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ami. Kali ini kita akan mempelajari tentang fisiologi cairan tubuh. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya adik-adik dapat mengetahui bagaimana komposisi kompartemen cairan tubuh, kemudian bagaimana mekanisme perpindahan cairan tubuh antar kompartemen, dan kondisi-kondisi patologis yang timbul akibat gangguan keseimbangan cairan tubuh. Seperti yang adik-adik sudah ketahui bahwa cairan tubuh dalam tubuh manusia itu terbagi menjadi dua kompartemen. Ada yang disebut sebagai cairan intrasel, yaitu disebut CIS, kemudian cairan ekstrasel yang disebut sebagai CES. Pada orang dewasa, komposisi cairan tubuh itu merupakan 60% dari berat badannya. Bagan ini memperlihatkan bagaimana komposisi cairan tubuh yang terletak dalam tubuh kita. Dari 60% komposisi cairan tubuh itu terdiri dari 40% di dalam intrasel, kemudian 20%-nya terletak di dalam ekstraseluler. Cairan ekstraseluler ini kemudian terbagi menjadi cairan interstisial, cairan intravaskular atau plasma, kemudian cairan transseluler. Gambar tersebut, adik-adik bisa lihat, ini memperlihatkan bagaimana kompartemen cairan dalam tubuh kita. Jadi yang di luar sini adalah cairan ekstrasel yang disebut juga sebagai cairan interstisial. Kemudian yang terletak di dalam pembuluh darah ini adalah disebut sebagai cairan intravaskular atau plasma. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi komposisi cairan tubuh. Yang pertama adalah sel lemak. Pada orang yang obes atau kegemukan, biasanya komposisi cairan tubuhnya itu lebih sedikit. Kemudian usia, semakin bertambah usia, maka komposisi cairan tubuhnya juga akan berkurang. Dan jenis kelamin, ini terutama karena wanita itu biasanya memiliki proporsi sel lemak yang lebih banyak, sehingga dengan demikian komposisi cairan tubuhnya juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan pria. Dari grafik atau bagan yang di atas, adik-adik bisa melihat bahwa ada perbedaan antara persentase cairan tubuh pada orang yang obes, yang gemuk, dan yang tidak. Kemudian yang tabel di sebelahnya sini memperlihatkan bagaimana persentase cairan tubuh pada usia anak-anak bayi yang lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan orang tua. Tabel berikut juga bisa adik-adik perhatikan ada perbedaan antara persentase komposisi cairan tubuh pada wanita dan pada pria, di mana pada wanita itu dari persentase berat badannya itu 50% komposisi cairan tubuhnya, sedangkan pada pria itu 60%. Jadi kita lihat bahwa pengaruh jenis kelamin juga mempengaruhi. Komposisi cairan tubuh yang dimaksud itu terdiri dari air sebagai zat pelarut dan ada solut atau zat yang terlarut. Zat yang terlarut di sini dapat berupa elektrolit, yaitu ion positif maupun ion negatif, dan non-elektrolit, seperti misalnya protein. Tabel di atas akan memperlihatkan komposisi ion-ion yang terletak di dalam plasma interstisial maupun di dalam intrasel. Di ekstrasel, ion yang paling banyak adalah ion natrium, sementara di dalam sel, ion yang paling banyak adalah ion kalium. Perbedaan komposisi ionik inilah yang akan nanti mempengaruhi semua proses transduksi sinyal yang terdapat dalam tubuh kita. Grafik ini juga sama, jadi kalau kita perhatikan di dalam plasma di sini dan dalam interstisial sangat banyak terdapat ion natrium, sementara di intrasel dalam sel itu sangat banyak terdapat ion kalium. Ya. Konsep dasar pengaturan cairan dan elektrolit. Jadi ada beberapa mekanisme homeostatik yang bekerja untuk mempertahankan, tidak hanya mempertahankan konsentrasi elektrolit dan osmotik, tapi juga mengatur volume cairan tubuh total. Keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit yang normal itu timbul akibat keseimbangan yang dinamis antara cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Ada beberapa organ yang mengatur hal tersebut, yaitu ginjal, jantung atau sistem kardiovaskuler, kelenjar hipofise, kelenjar paratiroid, adrenal, dan paru-paru. Ginjal adalah merupakan pengendali utama terhadap komposisi kadar cairan tubuh dan elektrolit. Kalau kita bicara tentang keseimbangan cairan, maka akan ada dua
hal, yaitu pertama, keseimbangan eksternal dan keseimbangan internal. Kalau keseimbangan eksternal itu merujuk pada keseimbangan antara cairan yang masuk dengan cairan yang keluar. Sementara keseimbangan internal itu merujuk pada keseimbangan cairan yang terletak antar kompartemen yang sudah kita bahas tadi. Pertukaran cairan tubuh ini sudah seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa ada keseimbangan antara cairan tubuh yang masuk dan yang keluar. Yang masuk dapat berasal dari makanan maupun minuman serta hasil metabolisme. Sementara cairan yang keluar itu bisa yang bersifat sensibel atau yang bisa terlihat seperti di urin maupun feses, ataukah yang insensible water loss yang tidak bisa terlihat melalui evaporasi di kulit maupun pernafasan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh. Yang pertama adalah usia. Semakin seperti slide di awal, semakin bertambah usia maka komposisi cairan tubuh juga akan semakin berkurang. Begitu juga dengan lingkungan. Temperatur lingkungan yang panas maupun yang dingin bisa mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh seseorang. Diet, terutama diet-diet yang tinggi natrium itu bisa menyebabkan retensi cairan sehingga bisa mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh. Faktor yang berikutnya misalnya obat-obatan. Obat-obatan yang dapat mempengaruhi komposisi cairan tubuh itu misalnya adalah diuretik yang bisa memicu diuresis sehingga mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Faktor berikutnya adalah kondisi sakit penyakit tertentu, misalnya dia mengalami gagal ginjal atau diare ataukah muntah yang bisa mempengaruhi keseimbangan cairan tubuhnya juga. Kalau kita perhatikan grafik gambar bagan atau tabel di atas, bahwa akan ada pengaruh antara suhu normal, panas maupun kondisi latihan fisik yang berat terhadap keseimbangan cairan tubuh. Sehingga pada kondisi suhu lingkungan yang panas, yang jumlah cairan yang keluar itu akan justru lebih banyak, begitu pula dengan faktor aktivitas yang berat. Maka cairan yang keluar lewat keringat maupun yang lain itu akan lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas normal. Berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme perpindahan cairan antar kompartemen. Pergerakan cairan antar kompartemen itu ditentukan oleh dua tekanan, yaitu pertama tekanan hidrostatik dan yang kedua adalah tekanan osmotik. Ada suatu hukum yang disebut sebagai hukum Starling yang menjaga keseimbangan tekanan tersebut, bahwa keseimbangan tekanan hidrostatik dan onkotik tersebut itu harus seimbang. Tekanan hidrostatik adalah suatu tekanan yang menyebabkan pergerakan cairan keluar dari kapiler, artinya tekanan yang mendesak keluar. Sementara tekanan osmotik adalah suatu tekanan yang mempertahankan cairan itu terletak agar tetap berada di dalam kompartemen. Proses pertukaran cairan tubuh itu dapat secara pasif dan secara aktif. Secara pasif dapat terjadi melalui proses difusi dan osmosis, sementara secara aktif terjadi melalui proses transport aktif. Gambar ini dapat memperlihatkan bagaimana itu tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik. Di dalam kapiler pembuluh darah, tekanan hidrostatik itu akan mendesak plasma keluar, sementara tekanan onkotik itu akan mempertahankan plasma tersebut tetap berada di dalam vaskular. Apa saja yang bisa memerankan tekanan onkotik itu? Salah satunya adalah protein atau misalnya albumin. Ya, jadi ilustrasinya adalah seperti seperti sebuah balon yang di dalamnya itu terletak sebuah sponge. Jadi ketika kita isi air, balon itu akan mendesak keluar jika diisi air, itu disebut sebagai tekanan hidrostatik. Sementara sponge yang ada di dalam balon itulah yang berperan sebagai tekanan onkotik yang mempertahankan supaya cairan itu tidak berpindah keluar. Perpindahan cairan yang pertama yang akan kita bahas adalah difusi. Jadi proses difusi adalah suatu proses perpindahan cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi yang berpindah di sini adalah partikelnya ya. Jadi partikel itu akan berpindah dari suatu larutan yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan difusi. Yang pertama adalah peningkatan suhu. Jadi suhu yang panas seperti misalnya kita membuat teh ya. Jadi suhu dengan air panas itu bisa mempercepat proses difusi terjadi.
Kemudian semakin ukuran partikelnya, jadi semakin kecil partikelnya, itu proses difusi juga akan semakin cepat terjadi. Ukuran partikel semakin kecil, area pertukaran juga semakin lebar, serta jarak antar dua lintasan yang akan dilalui oleh partikel itu kalau semakin dekat, maka proses difusi juga akan semakin cepat. Jadi gambar ini adik-adik bisa melihat bagaimana proses difusi itu terjadi. Dari suatu larutan dengan konsentrasi tinggi ke rendah, maka partikel tersebut akan berpindah secara pasif sehingga kedua konsentrasi ini memiliki konsentrasi yang sama. Perpindahan cairan berikutnya yang secara pasif terjadi adalah osmosis. Dalam osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut, dalam hal ini air, melalui suatu membran semi permeabel dari suatu larutan yang berkonsentrasi lebih rendah ke yang tinggi. Jadi yang berpindah dalam osmosis adalah zat pelarutnya atau airnya. Jadi ada dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda, A dan B. Jika terjadi osmosis, air akan berpindah dari larutan A ke larutan B sehingga kedua larutan ini akan memiliki konsentrasi yang sama meskipun pada akhirnya nanti volumenya akan berbeda. Mungkin nanti adik-adik akan banyak mendengar tentang istilah isoosmotik dan isotonik. Isoosmotik artinya kedua larutan itu memiliki konsentrasi yang sama, sementara isotonik kedua larutan itu memiliki jumlah partikel yang sama. Sehingga pada kondisi isotonik dan isoosmotik tidak ada perpindahan cairan ke dalam maupun keluar sel. Sementara hiperosmotik dan hipertonik adalah suatu kondisi di mana suatu larutan itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi sehingga ketika sebuah sel dimasukkan ke dalam larutan yang hiperosmotik, maka sel tersebut itu akan mengkerut karena sel air yang terdapat dalam sel itu akan keluar. Kemudian sebaliknya, pada kondisi hipoosmotik, suatu larutan itu memiliki konsentrasi yang rendah sehingga ketika sebuah sel dimasukkan ke dalam larutan yang hipoosmotik, maka sel tersebut itu akan membengkak karena air akan masuk ke dalam sel. Jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi yang di tengah ini adalah gambar sel yang normal jika dilarutkan atau dimasukkan dalam suatu larutan yang isoosmotik. Sementara yang di sini, yang di sebelah kiri adalah suatu sel yang mengkerut akibat dimasukkan atau direndam dalam suatu larutan yang bersifat hiperosmotik, sehingga air yang di dalam sel itu akan keluar dalam mengupayakan supaya konsentrasinya sama. Sebaliknya juga pada larutan yang hipoosmotik, jika suatu sel dimasukkan ke dalam larutan itu, maka sel tersebut akan membengkak. Proses perpindahan cairan yang berikutnya adalah proses filtrasi. Filtrasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua ruang yang dibatasi oleh suatu membran. Jadi, cairan itu akan keluar dari daerah yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Proses filtrasi dalam tubuh manusia itu biasanya terjadi di kapiler glomerulus ginjal. Proses perpindahan cairan yang terakhir adalah proses perpindahan cairan secara aktif yang dikenal dengan istilah transport aktif. Transport aktif adalah suatu perpindahan cairan untuk mengembalikan partikel yang telah berdifusi secara pasif ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah ke konsentrasi lebih tinggi. Karena dia melawan gradien konsentrasi, maka proses ini membutuhkan energi atau ATP. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana transport aktif itu terjadi antara ion natrium dan kalium yang diperankan oleh pompa natrium kalium. Pompa natrium itu akan memompa cairan natrium kembali ke dalam sel dan kalium itu akan memompa kalium dari dalam sel keluar sel. Topik berikutnya adalah tentang kondisi-kondisi patologis yang terjadi akibat gangguan keseimbangan cairan tubuh. Yang pertama adalah edema, yang berikutnya adalah dehidrasi. Edem adalah penimbunan cairan yang terjadi di interstisial. Pertama, timbul akibat karena peningkatan tekanan kapiler, yang bisa karena meningkatnya tekanan vena pada penyakit-penyakit gagal jantung, obstruksi vena lokal, atau gagalnya pompa vena.
Bisa terjadi juga karena retensi natrium dan air, misalnya pada penyakit gagal ginjal, atau menurunnya resistensi arteriol, seperti misalnya penggunaan efek-efek obat vasodilator. Penyebab edem yang kedua itu dapat timbul akibat menurunnya tekanan koloid plasma. Hal ini bisa terjadi pertama akibat kehilangan protein lewat urin pada penyakit misalnya sindrom nefrotik, atau kehilangan protein lewat kulit seperti misalnya penyakit pada kondisi luka bakar, atau menurunnya tekanan koloid plasma pada penyakit-penyakit hati akibat kegagalan produksi albumin. Jadi gambar ini memperlihatkan penyakit sirosis yang timbul akibat jadi asites yang terjadi pada penyakit sirosis ini timbul akibat gagalnya hati memproduksi albumin sehingga terjadi retensi cairan di sekitar abdomen yang disebut sebagai asites. Kemudian penyebab edem yang berikutnya adalah karena meningkatnya permeabilitas kapiler. Hal ini bisa timbul akibat adanya proses alergi misalnya yang timbul akibat pelepasan histamin, kemudian ada toksin maupun infeksi bakteri, serta proses iskemi. Kemudian penyebab edem yang berikutnya adalah obstruksi saluran limfe. Di sini apa saja yang bisa menyumbat limfe seperti kanker misalnya atau filariasis atau kelainan kongenital sehingga menyebabkan aliran limfe itu buntu sehingga terjadi edema. Jadi gambar ini adalah contoh dari filariasis atau kaki gajah umumnya disebut timbul akibat infeksi parasit yang menyumbat pembuluh limfe sehingga terjadi penumpukan cairan edem atau disebut juga sebagai edem. Kondisi patologis berikutnya adalah dehidrasi. Jadi dehidrasi itu adalah kehilangan cairan, baik itu bisa melalui saluran cerna, ataukah melalui ginjal, ataukah melalui kulit maupun saluran nafas. Melalui saluran cerna, kehilangan cairan dapat terjadi lewat muntah atau diare, ataukah penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kehilangan cairan. Kemudian melalui ginjal dapat terjadi akibat diabetes insipidus misalnya atau diuresis osmotik. Kemudian melalui kulit ataupun saluran nafas dapat terjadi lewat keringat yang berlebihan maupun kondisi luka bakar. Jenis-jenis dehidrasi dapat berupa dehidrasi isoosmotik, dehidrasi hiperosmotik maupun dehidrasi hipoosmotik. Dehidrasi isoosmotik dapat ditemukan pada kondisi diare, muntah, eksudasi plasma pada luka bakar. Kemudian dehidrasi hiperosmotik dapat terjadi pada kekurangan intake air, diabetes insipidus, demam, maupun evaporasi lewat kulit yang berlebihan. Sementara dehidrasi hipoosmotik dapat terjadi akibat hilangnya natrium klorida atau NaCl akibat insufisiensi adrenal. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik pelajari di rumah. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.